Pernah nggak lo ngerasa kayak, hah udah pagi? Padahal lo baru aja rebahan jam 10 malam niatnya mau lihat satu video masak steak yang satisfying banget. Selamat, lo nggak sendirian. Fenomena ini namanya time warp atau distorsi waktu. Faktanya, menurut data, orang Indonesia itu juara dunia soal urusan ini. Rata-rata kita ngabisin 45 jam sebulan cuma di TikTok. Itu setara sama 2 hari penuh tanpa tidur cuma buat nonton video pendek. Kalau dikaliin setahun, itu hampir 23 hari penuh cuma buat scroll layar. Pertanyaannya, apakah kita yang pakai aplikasinya atau aplikasinya yang memakai kita? Kok bisa sih kita betah banget? Kenapa otak kita kayak disandera sama aplikasi ini? Hari ini kita bakal bedah anatomi kecanduan ini. Mulai dari sistem koki rahasia, tekanan sosial biar nggak dibilang kudet, sampai gimana sebuah video anak kecil beli jus bisa bikin satu negara FOMO. Siapkan kopi, jangan di-scroll dulu karena ini rahasia kenapa otak lo nggak bisa berhenti. Mari kita bicara soal mesin di balik layar. Algoritma TikTok itu bukan sekadar program komputer biasa. Dia itu koki pribadi paling jenius sekaligus paling manipulatif di dunia. Di platform lain lo harus subscribe atau follow orang dulu buat dapet konten. Di TikTok lo nggak perlu ngapa-ngapain. Bayangin FYP For You page itu kayak koki pribadi yang punya indera keenam. Di restoran biasa lo harus baca menu dan pesen dulu baru makanan datang. Tapi di restoran TikTok si koki udah tahu lo lapar apa sebelum lo ngomong. Setiap video yang lewat di FYP lo adalah ujian. Si koki ini memantau segalanya. Berapa detik lo nonton? Apa lo rewatch atau nonton ulang? Apa lo langsung skip? Bahkan gerakan jempol lo saat nge-scroll pun dicatat. Kalau lo nonton video Jus Ayaya sampai habis 2 kali, si koki bakal langsung lari ke dapur dan teriak, "Woi, meja nomor 7 suka konten anak kecil dan lagu catchy, kirim lebih banyak lagi yang sejenis." Ini membuat kita terus menempel di layar. Secara neuroscience, ini namanya variable reward, mirip kayak mesin judi di Las Vegas. Lo nggak tahu video selanjutnya bakal dapet jackpot yang lucu banget atau zonk yang biasa aja. Rasa penasaran apa ya setelah ini bikin bikin otak lo terus-menerus nembakin dopamin. Efeknya, lo bakal terus narik layar ke bawah berharap dapat makanan enak berikutnya. Kenyang? Nggak bakal, karena menunya nggak ada habisnya. Sekarang kita bahas soal FOMO atau fear of missing out. Manusia itu makhluk sosial. Kita punya insting purba buat tetap ada di dalam kelompok supaya selamat. Dulu, kalau nggak ikut berburu, kita mati. Sekarang, kalau nggak tahu tren jus ayaya, kita ngerasa kudets atau tertinggal dari teman-temanmu. Tren jus ayaya itu menarik banget. Berawal dari video organik seorang anak kecil yang cuma mau beli jus. Bermula dari video anak kecil, polos yang organik dan bukan iklan. Lalu semua orang ikut-ikutan beli karena merasa penasaran dan ingin jadi bagian dari keseruan itu. Kenapa bisa viral? Karena itu terasa nyata atau autentik. Tapi yang bikin dia meledak adalah social currency. Pas semua orang mulai posting foto jus yang sama, otak lo bakal dapet sinyal bahaya. Waduh, semua orang lagi di pesta itu, kok gue enggak? Akhirnya lo rela antre berjam-jam cuma buat beli jus yang mungkin rasanya ya rasa jus biasa. Tapi yang lo beli bukan jusnya, lo lagi beli tiket masuk geng. Lo pengen bisa bilang, gue juga udah nyobain pas lagi nongkrong. Tren viral itu seperti mata uang sosial. Kamu harus ikutan supaya tetap relevan di tongkrongan. TikTok sukses besar karena dia memfasilitasi pasar untuk tiket-tiket geng ini setiap harinya. Poin ketiga yang bikin kita makin nempel adalah participatory culture. Beda dengan TV di mana kita cuma duduk diam, TikTok itu seperti flash mob raksasa. Kita bukan cuma penonton, tapi diajak naik panggung buat ikut joget, komen, atau bikin ulang videonya melalui remake. Kalau lo nonton TV, lo itu cuma tamu. Lo duduk, nonton, titik. Tapi di TikTok, lo itu pemain cadangan yang siap dipanggil ke panggung kapan aja. TikTok punya fitur duet, stitch, dan template CapCut yang gampang banget dipakai. Ini bikin kita ngerasa punya power. Pas tren jus ayaya atau joget-joget tertentu lagi naik, aplikasi ini seolah-olah nyodorin mic ke depan muka lo dan nanya, lo nggak mau ikutan naik panggung juga? Gampang kok, tinggal klik tombol ini. Ini jenius banget karena ketika lo ikut bikin konten atau sekadar komen, lo udah bukan lagi konsumen. Lo udah jadi bagian dari produk itu sendiri. Rasa memiliki atau sense of belonging inilah yang bikin ikatan lo sama aplikasi ini lebih kuat daripada sama mantan. Maksud gue lebih kuat daripada sama platform media sosial tradisional. Jadi kesimpulannya, apakah TikTok jahat? Ya enggak juga. Kita kecanduan karena campuran rasa takut ketinggalan, FOMO, dan kenyamanan disuguhi konten yang pas oleh algoritma. Dia cuma aplikasi yang didesain dengan sangat-sangat pintar. Dia memanfaatkan cara kerja otak kita yang suka hadiah instan, takut ketinggalan, dan butuh pengakuan sosial. Masalahnya muncul pas kita kehilangan kendali. Pas koki pribadi itu mulai ngatur jadwal tidur lo, jadwal belajar lo, bahkan kesehatan mental lo karena terus-terusan ngebandingin hidup lo sama orang lain di layar 6 inci itu. Saran gua, tetap scroll, tetap ketawa, tapi kasih batasan. Coba aktifin fitur screen time atau minimal kalau udah lewat jam 11 malam, taruh HP-nya di luar jangkauan tangan. Otak lo butuh istirahat dari pesta dopamin ini. Gimana menurut kalian? Apa momen terkilaf kalian pas lagi scroll TikTok? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke temen lo yang hobi scroll sampai subuh. Gue pamit dulu mau, bentar, ini ada video cara bikin nasi goreng tanpa nasi. Menarik juga, scroll satu lagi deh.